Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Trianggraini, mahasiswa semester 3 jurusan akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengolah data kuesioner di SPSS versi 22. Untuk melanjutkan yang kemarin, saya akan membahas uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan juga koefisien determinasi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS-nya, kita akan membahas dulu uji yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Uji asumsi klasik itu terdiri dari beberapa jenis uji, tapi di video kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas, uji multikol, dan uji heteros. Yang pertama, uji normalitas itu adalah uji untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Lalu selanjutnya uji multikol, dia digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik itu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Lalu uji hetero, uji ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya atau tidak. Selanjutnya di sini udah ada rule of thumb-nya dari masing-masing uji. Yang pertama, uji normalitas itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi itu tidak terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual dalam regresinya itu terdistribusi normal. Selanjutnya, untuk uji multikol, rule of thumb-nya itu jika tolerance value-nya kurang dari 0,1 atau VIF-nya lebih dari 10, maka terjadi multikol linearitas. Sebaliknya, jika tolerance value-nya lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikol linearitas. Lalu untuk uji hetero, kita itu ujinya menggunakan grafik scatter plot. Nah, grafik scatter plot ini dia melihat antara nilai prediksi variabel dependen, yaitu zipred, dengan residualnya spreadsheet. Lalu kita bisa mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara spreadsheet dan zipred yang telah diprediksi tadi. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu analisis regresi linear berganda. Lalu selanjutnya uji parsial dan pengujian simultan. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Kita bahas dulu yang pertama, analisis regresi linear berganda. Kita menggunakan ini karena banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap variabel yang tidak bebas. Pengujiannya itu bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom unstandardized, koefisien pada kolom B. Lalu yang kedua ada pengujian simultan dan pengujian parsial. Uji F atau pengujian simultan itu menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen atau tidak. Rule of thumb-nya itu, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka model penelitiannya dapat digunakan. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka model penelitiannya tidak dapat digunakan. Lalu selanjutnya untuk pengujian parsial atau uji T itu digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial
variabel independen terhadap variabel dependen. Rule of thumb-nya itu, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau bisa disebut juga R-square. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi itu ada di antara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Untuk pengujiannya, dapat dilihat pada tabel model summary pada kolom R-square. Di sini udah muncul data yang kemarin kita analisis juga. Di sini udah ada variabel-variabelnya dan juga udah ada kolom totalnya di sini. Dan juga kita lihat dulu ke variabel view-nya di sini. Udah ada values-nya, terus juga ada keterangan dan juga lain-lainnya. Sama kayak data yang di video sebelumnya. Di sini ada 3 variabel, di mana ada kemandirian belajar, motivasi berprestasi, dan prestasi praktikum. Di sini, variabel independen itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Sementara variabel dependennya itu prestasi praktikum. Karena kan di awal kita itu tujuannya itu untuk mencari apakah ada pengaruh dari variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum. Makanya di sini kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu disebut independen dan prestasi praktikum ini disebut dependen. Nah, pendahuluannya seperti itu. Kita langsung balik aja ke data view, kita langsung analisis. Kita klik menu analyze, lalu kita pilih regression, dan klik linear. Tadi udah dijelasin juga kalau misalkan yang dependen itu prestasi praktikum, dan yang independen itu kemandirian belajar, dan juga motivasi berprestasi. Jadi, untuk itu kita langsung pindahin aja di sini prestasi praktikum kita pindahin ke dependen dan kemandirian belajar beserta motivasi berprestasi kita pindahin ke independen. Udah dipindahin, kita klik menu statistik. Di sini kita pilih collinearity diagnostics. Kita checklist, klik continue. Lalu kita pindah ke menu plots. Tadi seperti yang udah dibaca di awal, kalau misalkan untuk uji hetero, kita itu perlu melihat zip-rate dan juga spreadsheet-nya. Jadi untuk itu, kita pertama pindahin yang spreadsheet ini ke Y, dan juga zip-rate-nya ke X. Lalu kita klik continue, dan kita pindah ke menu save. Di sini kita pilih yang unstandardized. Unstandardized ini kita pilih karena untuk kepentingan analisis regresi linear berganda. Jadi kita checklist ini, lalu klik continue. Nah, kita statistik positif udah kita checklistin tadi, langsung kita klik OK. Kita balik dulu ke data sebelumnya. Kita balik ke sini, kita klik lagi menu analyze. Kita pilih non-parametric test. Kita pilih yang legacy dialogs. Dan kita pilih one sample KS. Di sini, kita pindahin yang unstandardized ke test variable list. Langsung kita pindahin.
Langsung kita klik OK. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa langsung baca tabel-tabelnya yang udah dijadiin output. Yang pertama, kita bakalan bahas uji asumsi klasik yang uji normalitas. Uji normalitas ini kita baca tabel yang ini, n-part test. Di sini kita bisa langsung lihat nilai signifikansinya. Di sini tertera ada 0,074. Seperti yang dibacakan di awal tadi, kalau misalkan uji normalitas itu, dia rule of thumb-nya itu 0,05. Karena di sini 0,074, berarti dia itu di atas 0,05, yang menandakan bahwa nilai residual dalam suatu regresi itu terdistribusi dengan normal. Jadi untuk uji normalitas kesimpulannya seperti itu. Kalau misalkan variabel ini tuh terdistribusi dengan normal. Nah, selanjutnya kita bahas uji multicol. Uji multicol ini kita baca di tabel koefisien, tabel ini. Di sini kita lihat ke kolom tolerance dan juga VIF. Kita bisa lihat toleransinya ini sama-sama 0,789 dan VIF-nya itu 1,268. Nah, untuk toleransi itu kan tadi rule of thumb-nya itu 0,1 ya untuk uji multicol. Nah, berarti kalau misalkan 0,7 dibandingin sama 0,1, berarti nilai toleransinya ini di atas 0,1. Seperti itu. Nah, untuk VIF-nya ini dia 1,268. Nah, sementara untuk rule of thumb-nya itu untuk VIF itu 10. Berarti dia ini di bawah 10. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai toleransinya ini dia di atas 0,1 dan VIF-nya ini dia di bawah 10. Yang berarti menandakan tidak terjadi multicol linearitas. Selanjutnya, kita baca lagi untuk uji hetero. Nah, untuk uji hetero, kita menggunakan grafik scatter plot yang ini. Di sini kita bisa lihat ada bulatan-bulatan kecil di sini. Dia ini cukup tersebar. Dan ada beberapa titik di mana dia itu dempet dan nempel. Tapi di sini dia itu hanya saling berdempet dan menempel, nggak sampai tumpang tindih, yang berarti menandakan bahwa dia itu tidak ada masalah heteroskedastisitas. Jadi untuk uji asumsi klasik masih aman, di mana uji normalitasnya itu dia residualnya masih normal, terus juga uji multicol dia itu tidak terjadi multicol linearitas, dan untuk uji hetero dia itu nggak ada masalah heterokedastisitas. Untuk selanjutnya kita lanjut ke uji hipotesis, di mana terdiri dari uji F dan uji T. Untuk uji F, dia itu dibaca di tabel ANOVA ini. Kita bisa langsung lihat nilai signifikansinya di sini. Dia nilai signifikansinya itu 0,000. Sementara untuk yang udah dibacain di awal tadi, kalau misalkan uji F itu dia rule of thumb-nya itu dia 0,05. Yang berarti menandakan di sini nilai signifikansinya dia itu di bawah 0,05, yang menandakan kalau model penelitiannya itu dapat digunakan. Nah, untuk uji F kayak gitu. Selanjutnya itu uji T yang lebih penting lagi. Nah, uji T itu kita bisa lihat di kolom ini. Di kolom yang sama kayak uji multicol. Jadi, untuk uji T dan uji multicol itu dia menggunakan tabel yang sama. Cuman kalau multicol dia fokus ke kolom yang ini, tolerance dan VIF. Nah, sementara kalau uji T dia fokus ke kolom signifikansi ini dan di kolom yang B ini.
Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan signifikansinya dia itu 0, 0, 0 semua ya dua-duanya. Untuk variabel kemandirian maupun motivasi, dua-duanya signifikansinya 0. Dan dia itu berarti di bawah 0,05. Kalau misalkan di bawah 0,05 berarti itu tandanya variabel independennya itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Untuk melihat pengaruhnya itu positif atau negatif, kita lihat ke kolom B-nya di sini. Dia itu nilainya ini positif, yang berarti menandakan bahwa pengaruhnya itu juga positif. Pengaruh positif itu maksudnya misalkan variabel kemandirian belajar. Jadi semakin tinggi tingkat kemandirian dalam belajar, berarti semakin tinggi juga prestasinya dalam praktikum nanti gitu. Itu contoh pengaruh positif. Tapi kalau misalkan contoh pengaruh negatif, misalnya semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin rendah tingkat prestasinya, seperti itu. Itu cuma contoh aja untuk pengaruh yang negatif. Tapi di sini kita ambil kesimpulan kalau misalkan eh, variabel independennya itu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, dia ini berpengaruh positif terhadap variabel prestasi praktikum. Nah, untuk melihat pengaruhnya itu sebesar apa, kita bisa langsung lihat ke tabel model summary. Di sini bisa disebut juga koefisien determinasi. Di sini kita langsung lihat ke kolom R square-nya. Di sini dia nilainya itu 0,542. 0,542 ini sama dengan 54,2%. Nah, 54,2% ini dia menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen yang kita teliti, yaitu kemandirian dan motivasi, terhadap variabel dependennya, yaitu prestasi praktikum. Jadi, untuk pengaruhnya itu dia sebesar 54,2%. Nah, sisanya itu apa? Nah, kan di sini dia pengaruhnya cuma 54,2%. Berarti masih ada sisa 45,8% dong ya. Nah, 45,8% itu dia itu untuk variabel yang lain yang nggak kita teliti di sini. Contohnya variabel lain itu misalkan uang saku, ataupun lingkungan keluarga, ataupun lingkungan teman, seperti itu. Jadi di sini yang untuk kita teliti ini, yaitu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi, berpengaruh sebesar 54,2% terhadap variabel dependennya, yaitu prestasi praktikum. Nah, jadi kayak gitu cara membaca tabel-tabel yang udah kita analisis. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.